Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang anggaran operasional. Sebelumnya kami perkenalkan kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Sherylita Aining Tias, kemudian Khairunisa, Uday Matun, Risha Karunia, Nabila Khairunisa, dan Elsya Fatricia. Definisi anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup yang pertama anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir anggaran laba. Fase-fase dalam menyusun anggaran. Yang pertama data penjualan tahun sebelumnya, ramalan penjualan, anggaran penjualan, proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu anggaran produksi, anggaran biaya produksi, biaya bahan baku tenaga kerja overhead, dan anggaran biaya operasi pemasaran administrasi. Selanjutnya yaitu yang terakhir proyeksi neraca. Contohnya, PT Alaska-Kindo adalah produsen sepatu anak yang berlokasi di Jakarta, yang menghasilkan 3 sepatu anak yang diberi kode 1A1, 2B2, dan 3C3. Ketiga sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenis maupun kualitasnya, yaitu kain, plastik, dan karet. Pada akhir November 2009, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan berkaitan dengan rencana kerja perusahaan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, perusahaan merencanakan penjualan 1A1 sebanyak 20.000 unit dengan harga jual per unit Rp35.000, 2B2 sebanyak 40.000 unit dengan harga jual Rp32.000, dan 3C3 sebanyak 60.000 unit dengan harga jual Rp30.000. Diperkirakan persediaan sepatu awal tahun 2010 sebanyak 2.000 unit 1A1, 4.000 unit 2B2, dan 7.000 unit 3C3. Sedangkan persediaan sepatu pada akhir tahun 2010 yang diinginkan adalah sebanyak 3.500 unit 1A1, 6.000 unit 2B2, dan 6.000 unit 3C3. Ketiga produk tersebut menggunakan bahan baku yang sama, yaitu kain, plastik, dan karet. Setiap satu unit 1A1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter, plastik 0,4 meter, dan karet 0,7 meter. Setiap satu unit 2B2 membutuhkan kain sebanyak setengah meter, plastik setengah meter, dan karet 0,8 meter. Setiap satu unit 3C3 membutuhkan kain sebanyak setengah meter, plastik 0,6 meter, dan karet 0,9 meter. Diperkirakan harga beli semua bahan baku tersebut akan stabil sepanjang tahun 2010 mendatang, di mana harga beli 1 meter kain sebesar Rp2.000, harga beli 1 plastik Rp3.000, dan harga beli 1 meter karet sebesar Rp4.000. Diperkirakan persediaan bahan baku pada awal tahun 2010 sebanyak 2.250 meter kain, 5.000 meter plastik, dan 9.000 meter karet. Sedangkan persediaan bahan baku yang diinginkan untuk akhir tahun 2010 adalah sebanyak 6.000 meter kain, 8.000 meter plastik, dan 7.250 meter karet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khairunisa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, Sherylita. Adapun untuk membuat satu unit 1A1 itu diperlukan 4 jam kerja langsung. Satu unit 2B2 memerlukan 3 jam kerja langsung, dan satu unit 3C3 membutuhkan sebanyak 2 jam kerja langsung. Setiap pekerja langsung dibayar 6.000 per jam kerja, sedangkan biaya overhead pabrik ditetapkan sebesar 2.000 per jam kerja langsung. Untuk biaya pemasaran dianggarkan sebesar 236 juta yang mencakup biaya iklan sebesar 64 juta, anggaran gaji dan komisi wiraniaga sebesar 124 juta, anggaran biaya angkut penjualan sebesar 48 juta,
Biaya administrasi dan umum dianggarkan sebesar 241 juta yang mencakup anggaran gaji direksi sebesar 120 juta, anggaran gaji pegawai administrasi sebesar 60 juta, anggaran biaya listrik, air, dan telepon sebesar 36 juta, dan anggaran biaya penyusutan aktiva tetap sebesar 25 juta. Pertanyaannya yaitu, susunlah anggaran operasional untuk tahun 2010. Yang pertama yaitu menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan rencana kerja perusahaan di dalam upaya untuk memperoleh penghasilan, merupakan penjumlahan dari target volume produk yang ingin dijual dikalikan dengan harga jual per unit dari setiap jenis produk tersebut. Untuk tabelnya bisa kita lihat di produk 1A1 volumenya itu 20.000 sedangkan harganya itu 35.000, maka nilainya sebesar 700 juta rupiah. Begitupun sebaliknya untuk 2B2 dan 3C3. Yang kedua ada anggaran produksi. Anggaran produksi ini disusun dengan menjumlahkan volume penjualan setiap produk yang ada dengan persediaan akhir yang diproyeksikan dengan menguranginya dengan proyeksi persediaan awal dari setiap produk yang dihasilkan. Untuk produk 1A1 volume penjualannya sebanyak 20.000. Untuk persediaan pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2010 sebanyak 2.000 dan pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2010 sebanyak 3.500. Maka total volume produksinya yaitu sebesar 21.500. Begitupun untuk perhitungan pada produk 2B2 dan 3C3 sama seperti pada produk 1A1. Yang ketiga ada anggaran kebutuhan bahan. Total kebutuhan bahan sama dengan volume produksi dikali bahan yang digunakan untuk per unit produk. Untuk bahan kain pada 1A1 per unitnya itu sebanyak 0,5 dengan total 10.750. Untuk 2B2 pada kain itu per unitnya 0,5, totalnya itu sebanyak 21.000. Untuk 3C3 per unitnya itu sebanyak 0,5, totalnya itu 29.500. Jadi total keseluruhannya yaitu 61.250. Untuk perhitungan bahan plastik dan karet sama seperti cara menghitung pada bahan kain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Udaimatu Nursaadah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu anggaran pembelian bahan. Anggaran pembelian bahan dihitung dengan menjumlahkan anggaran kebutuhan bahan untuk produksi dengan prediksi persediaan bahan baku pada akhir periode dan menguranginya dengan persediaan awal periode. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan tersebut menghasilkan volume pembelian bahan dianggarkan. Volume pembelian tersebut jika dikalikan dengan taksiran harga beli dari setiap unit bahan akan menghasilkan anggaran pembelian bahan baku setiap jenisnya. Bahannya ada 3, yang pertama kain, totalnya 130 juta, plastik, totalnya 204 juta, karet, totalnya 400 juta, dan total semua anggaran pembelian bahan yaitu 734 juta. Selanjutnya poin kelima, yaitu anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja dihitung dengan mengalihkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit produk dengan total produksi dan mengalihkannya lagi dengan tarif per jamnya. Produk yang pertama yaitu 1A1 senilai 516 juta. Produk yang kedua 2B2 senilai 756 juta. Produk ketiga 3C3 senilai 708 juta. Dan total semua anggaran tenaga kerja yaitu 1.602 juta. Selanjutnya poin ke-6, yaitu anggaran biaya overhead. Anggaran biaya overhead dihitung dengan menghitung jam kerja total dari setiap jenis produk dan mengalihkannya dengan tarif biaya overhead per jamnya dari setiap jenis produk yang ada. Produknya 1A1 senilai 172 juta, 2B2 senilai 252 juta, 3C3 senilai 236 juta, dan total semua anggaran biaya overhead yaitu 660 juta. Poin yang ketujuh yaitu anggaran biaya komersial.
Biaya komersial terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya disusun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan situasi yang ada serta anggaran lainnya. Anggaran biaya pemasaran sangat terkait dengan anggaran penjualan. Jumlah volume penjualan yang dianggarkan akan sangat mempengaruhi besarnya biaya iklan dan biaya angkut penjualan serta komisi untuk wiraniaga. Jenis biaya iklan, gaji dan komisi wiraniaga, angkut penjualan, biaya pemasaran total, gaji direksi, gaji pegawai atau administrasi, listrik, air, dan telepon, penyusutan aktiva tetap, dan biaya aktiva tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran operasional bulanan. Anggaran operasional bulanan dibuat berdasarkan anggaran tahunan yang dimiliki perusahaan dengan membagi anggaran tahunan ke dalam 12 bulan yang ada. Tetapi pembagian anggaran tahunan tersebut tidak selalu bisa dilakukan secara merata karena harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan, seperti gejolak volume penjualan produk perusahaan akibat berbagai hal lainnya. Dengan contoh, PT Indomebel adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Bogor. Pada bulan Oktober 2009, manajemen perusahaan menyiapkan berbagai data terkait untuk menyusun anggaran operasional tahun 2010. Realisasi penjualan produk perusahaan 2008 adalah sebesar 5.000 unit produk. Untuk tahun 2010, perusahaan mengharapkan kenaikan volume penjualan sebesar 20% dari volume penjualan tahun 2008. Harga jual adalah Rp350.000 per unit. Dari total volume penjualan yang direncanakan tahun 2010 tersebut dialokasikan masing-masing sebanyak 15% untuk bulan Oktober dan Desember. Masing-masing sebanyak 10% untuk bulan Januari, Februari, September, dan November, dan masing-masing sebanyak 5% untuk bulan-bulan sisanya. Pengalokasian volume penjualan tersebut didasarkan pada data historis penjualan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, persediaan produk perusahaan pada awal 2010 direncanakan sebanyak 200 unit produk, sedangkan persediaan produk pada akhir setiap bulan direncanakan sebanyak 10% volume penjualan produk perusahaan pada bulan yang bersangkutan. Setiap unit rak buku membutuhkan bahan baku seharga Rp90.000, sedangkan persediaan bahan baku yang direncanakan pada awal tahun 2010 adalah bahan baku yang diperlukan untuk 100 unit rak buku, sedangkan persediaan akhir bulan ialah sebanyak 20% dari kebutuhan bahan baku setiap bulannya. Untuk memproduksi setiap unit rak buku memerlukan 25 jam kerja langsung atau JKL, sedangkan tenaga kerja langsung yang memproduksi rak buku tersebut dibayar Rp4.000 per jam kerja langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik dianggarkan ditetapkan dihitung berdasarkan tarif per jam kerja langsung, di mana tarif overhead untuk setiap jam kerja langsung ditetapkan sebesar Rp1.500 untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Perusahaan mengalokasikan biaya pemasaran sebesar Rp22.000 per unit produk yang akan dijual. Sedangkan untuk aktivitas administrasi dan umum, perusahaan menganggarkan sebesar 14 juta per bulan. Berdasarkan data keterangan di atas, akan dibuat anggaran operasional PT Indomebel yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dapat dilihat pada tabel anggaran penjualan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Total volumenya ada 6.000, total harga per unit 350.000, dan total nilai yaitu 2,1 M. Selanjutnya ada tabel anggaran produksi, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Total volume penjualan yaitu 6.000 dan total volume produksi adalah 5.890. Selanjutnya
ada tabel anggaran biaya bahan baku. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, total volume produksinya yaitu 5.890 dan total biaya bahan baku total yaitu 528.700.000. Selanjutnya ada tabel anggaran produksi bahan. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, total biaya bahan baku total yaitu 528.700.000, persediaan awal 9 juta dan pembelian 536.300.000. Selanjutnya, nomor 5. Anggaran biaya tenaga kerja. Pada bulan Januari sampai Desember, total volume produksi sebesar 5.890, total jam kerja sebesar 147.250, dan total nilai sebesar 589 juta. 6. Anggaran biaya overhead. Pada bulan Januari sampai Desember, total volume produksi sebesar 5.890, total jam kerja sebesar 147.250, dan total nilai sebesar 220.875.000. 7. Anggaran biaya pemasaran. Pada bulan Januari sampai Desember, total volume sebesar 6.000 dan total biaya pemasaran sebesar 132 juta. 8. Anggaran biaya administrasi dan umum. Pada bulan Januari sampai Desember, total biaya administrasi dan umum sebesar 168 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.